Beberapa wanita tercantik di dunia tidak sedang menunggu di klub malam atau aplikasi kencan. Mereka tinggal di tempat di mana cinta menjadi sebuah kemewahan dan keberadaan pria sangat langka. Mengapa para wanita ini sering terabaikan? Mengapa begitu banyak yang bermimpi untuk pergi namun tetap bertahan? 10 negara dan 10 kisah. Apakah Anda siap untuk melihat sisi Afrika yang belum pernah ditunjukkan kepada Anda? Anda mungkin tidak pernah mengetik nama Somalia di situs pencarian tiket pesawat. Alasannya sangat jelas karena perompak kemiskinan dan perang selalu menjadi berita utama. Namun wanita Somalia adalah beberapa wanita tertinggi dan paling anggun di Afrika Timur. Bayangkan tulang pipi yang tinggi, mata berbentuk almond yang bersinar seperti batu mulia, kulit coklat, lembut yang disentuh sinar matahari, serta bibir indah yang tampak sangat sempurna. Wanita Somalia sangat hangat terutama kepada orang asing. Mereka mudah tersenyum, ramah penuh rasa ingin tahu, dan memiliki ketahanan diri yang luar biasa. Namun sebagian besar dari mereka hidup di negara yang terpecah oleh divisi kesukuan para penguasa perang dan ketiadaan pemerintah pusat. Pernikahan yang dijodohkan sudah menjadi norma umum, sementara pendidikan hanyalah sebuah impian. Selain itu, ada angka mengejutkan sebesar 99,2% terkait pemotongan organ intim wanita. Apakah mungkin untuk berkunjung ke sana? Secara teknis, jawabannya adalah ya. Anda dapat mengajukan visa Somalia melalui kedutaan besar di luar negeri. Namun perjalanan di dalam negeri adalah cerita yang sangat berbeda. Anda akan membutuhkan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga swadaya masyarakat, atau bepergian di bawah perlindungan yang sangat ketat. Pariwisata hampir tidak ada, dan fasilitas kesehatan sangat sulit ditemukan. Bagi warga asing, pemerintah sangat menyarankan untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak dan mereka tidak berlebihan. Anda mungkin tergiur untuk berpikir bahwa Anda bisa membantu salah satu dari mereka dan memberinya kehidupan yang lebih baik. Namun cinta bukanlah sebuah misi penyelamatan, dan Somalia adalah badai yang tidak bisa ditenangkan oleh satu orang saja. Jika Anda pernah mendengar istilah permata tersembunyi Afrika, maka Ethiopia bisa menjadi contoh utamanya. Ini adalah negara yang tidak pernah dijajah dan tidak pernah ditaklukkan, berdiri megah dengan aksara sendiri, kalender sendiri, dan irama hidupnya sendiri. Bagaimana dengan para wanitanya? Jika Anda belum pernah terpesona oleh kehadiran seseorang sebelumnya, Ethiopia mungkin akan mengubah hal itu. Kulit berwarna, koklat pekat yang indah, rambut yang sangat lembut, serta siluet tubuh yang dibentuk oleh tradisi dan kekuatan. Meskipun negara ini penuh kebanggaan, sistem patriarki masih terpatri sangat dalam. Kekerasan berbasis gender kerap terjadi dan kesempatan bagi perempuan sangat terbatas. Bahkan wanita yang paling berpendidikan dan berambisi seringkali menabrak batasan yang dibuat oleh aturan tidak tertulis dan kepatuhan lintas generasi. Mereka mencintai dengan sangat tulus, tetapi seringkali mereka hanya dicintai sekadarnya, dihargai tetapi tidak pernah dijadikan pilihan utama. Keramahan warga Ethiopia bukan sekadar kebiasaan, melainkan sebuah identitas. Jika Anda menjadi tamunya, dia akan melayani Anda terlebih dahulu. Dia akan menyeduh kopi di atas arang panas dan tersenyum saat Anda meminumnya. Dia akan membagikan makanannya sebelum mencicipinya sendiri. Bukan karena dia tunduk, tetapi karena dia dibentuk untuk peduli. Apa pendapat Anda tentang wanita Ethiopia? Bisakah Anda mencintai seseorang yang diajarkan untuk tidak mengutamakan dirinya sendiri? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Ethiopia menawarkan visa elektronik, wisata yang mudah didapatkan secara daring. Biaya hidup di sana juga mengejutkan karena tergolong murah. Anda dapat hidup dengan layak di Addis Ababa dengan biaya sekitar 800 hingga 1.200 dolar per bulan. Namun ada hambatan yang harus dihadapi. Akses internet sangat lambat dan terkadang mengalami sensor. Layanan kesehatan masih sangat mendasar kecuali jika Anda membayar mahal untuk fasilitas swasta. Jika Anda berharap untuk bekerja secara jarak jauh atau menyiarkan petualangan Anda secara langsung, Anda harus sangat sabar. Ada type wanita tertentu di Maroko. Terbungkus kain bermotif indah, mata yang dipertegas dengan celak serta suara yang lembut bagaikan angin gurun, namun bisa menjadi sangat tegas saat dia menginginkannya. Dia akan memberitahu Anda bagaimana perasaannya melalui perkataan tatapan mata atau cara dia menyeduh teh. Anda sedikit lebih pekat dari biasanya. Maroko bukan sepenuhnya Afrika, bukan sepenuhnya Timur Tengah, dan bukan juga Eropa. Negara ini adalah perpaduan ketiganya dan sesuatu yang unik. Tradisi suku Berber, kebanggaan Arab, serta keanggunan Prancis menciptakan identitas berlapis yang tercermin pada wanita yang menjalaninya setiap hari. Wanita Maroko bisa Anda temukan di pasar tradisional, sedang menawar harga seperti profesional. Anda juga bisa menemukannya di kafe atap gedung di kota Rabat sedang menulis puisi di atas serbet.
Saya mungkin berpakaian sopan tetapi memiliki semangat yang berani dan jiwa yang sangat romantis. Namun di balik keindahan itu ada kenyataan yang cukup pahit. 8 dari 10 wanita Maroko melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan di daerah pedesaan banyak yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Banyak yang bermimpi untuk pergi, bukan karena tidak mencintai negaranya, tetapi karena lelah menanggung bebannya sendirian. Lupakan pesta bujang biasa. Karena di Maroko ritual prapernikahan yang sebenarnya milik para wanita. Malam-malam lukisan, henna terasa, seperti melangkah ke dalam taman rahasia yang penuh musik tawa dan tarian. Simbol rumit dilukis pada tangan dan kaki dengan setiap lengkungan membawa doa harapan dan keinginan tersembunyi. Jika Anda cukup beruntung untuk diundang, jangan hanya merekamnya, tetapi rasakan momennya. Momen seperti ini tidak akan Anda temukan di ulasan perjalanan umum. Mampukah Anda jatuh cinta pada wanita Maroko yang anggun ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan dukung kami dengan menyukai video ini, berlangganan saluran kami, serta menyalakan lonceng notifikasi. Saat Anda melangkah keluar dari pesawat di Lagos, Anda akan langsung merasakannya, yaitu hawa panas pergerakan dan musik. Nigeria tidak pernah berbisik melainkan mendorong Anda untuk bergerak. Wanitanya memiliki lekuk tubuh yang tegas dan mata yang penuh percaya diri. Wanita Nigeria sangat dinamis, karena berhasil menyeimbangkan ambisi modern dengan tradisi yang mengakar kuat. Mereka adalah pemimpin dalam keluarga tempat ibadah dan bisnis mereka. Namun mereka juga terjebak di antara sistem patriarki dan eksploitasi. Ditambah lagi dengan ketimpangan gender yang meluas, tekanan pernikahan dini, dan sistem hukum yang sering mengabaikan hak mereka. Mereka tahu cara mengelola rumah tangga dan membesarkan keluarga. Namun pertanyaannya adalah siapa yang memimpin mereka menuju keselamatan, kebebasan, atau cinta tanpa syarat? Kenyataannya, dia tidak hanya ingin diselamatkan, melainkan ingin membangun masa depan bersama Anda. Jika Anda berencana berkunjung ke Nigeria, ketahuilah bahwa visa harus diurus terlebih dahulu, karena tidak ada visa saat kedatangan. Anda harus mengajukannya melalui kedutaan atau konsulat Nigeria. Kota besar seperti Lagos atau Abuja menawarkan kenyamanan modern jika Anda mampu membayarnya. Kehidupan yang nyaman di Lagos membutuhkan biaya sekitar 1.000 hingga 1.500 dolar per bulan bergantung pada gaya hidup yang Anda pilih. Bahasa Inggris digunakan secara luas sehingga sangat membantu Anda. Dari pemeriksaan di bandara hingga birokrasi tempat tinggal, Anda membutuhkan kearifan lokal dan kesabaran yang ekstra. Ada 1, momen tepat sebelum matahari terbenam di Kairo, ketika langit berubah menjadi keemasan dan sungai Nil tampak membara. Dalam cahaya itu Anda mungkin melihatnya. Seorang wanita Mesir dengan punggung tegak, dagu terangkat, dan mata bergaris celak hitam persis seperti yang dikenakan leluhurnya ribuan tahun lalu. Dia begitu anggun dan tangguh dalam satu balutan. Anda mungkin bertanya bagaimana seseorang bisa terlihat begitu abadi, namun siap untuk melangkah pergi. Wanita Mesir sangat terpelajar, dengan banyak di antara mereka memegang gelar sarjana, memproses berbagai bahasa, menjalankan bisnis, mengajar, serta menulis puisi. Namun kebebasan mereka masih dibatasi dengan ketat. Tekanan keagamaan, konservatisme sosial, dan ekspektasi patriarki membentuk dinding tak kasat mata di sekitar mereka. Mereka bisa mempelajari hukum tetapi tidak bebas mempraktikannya seperti pria. Mereka bisa bekerja tetapi tetap diharapkan memenuhi setiap peran gender tradisional di rumah. Banyak yang bermimpi tentang cinta bukan sebagai fantasi, melainkan sebagai jalan keluar, bukan karena membenci Mesir, tetapi karena merindukan hidup sebagai manusia yang setara. Anda mungkin terbiasa dengan kebebasan tertentu seperti menyuarakan pendapat, berkencan dengan siapa saja, atau bergandengan tangan di taman. Di Mesir, hal itu tidak selalu memungkinkan karena cinta pun memiliki aturan yang ditegakkan secara terbuka maupun sembunyi. Bisakah Anda menunjukkan kesabaran di tempat yang masih membatasi kemesraan? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Saya tahu betul bahwa dirinya cantik. Namun, jika Anda mencoba memberinya pujian di jalan, dia mungkin akan menaikkan alis atau mengungkapkan pikirannya secara langsung. Selamat datang di Afrika. Selatan tempat wanita tampak sangat bersinar, namun tidak berharap. Anda memulainya dengan sanjungan semata. Di sini, rasa hormat berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ada anggapan bahwa wanita Afrika Selatan itu materialistis, suka tampil glamour, menuntut serta berbiaya hidup tinggi. Namun, jika Anda berbicara dengan warga lokal, Anda akan mendengar hal yang berbeda, yaitu mereka sangat membumi setia dan sangat menjaga kedamaian hidup mereka. Mereka telah melewati kekacauan politik, ketimpangan ekonomi, dan perubahan sosial yang terus-menerus. Jadi dipuji cantik saja tidak akan membuat mereka terkesan. Diakui apa adanya, sebagai diri mereka sendiri, mungkin baru bisa menyentuh hati mereka. Ya, kemungkinan besar adalah sosok yang mandiri,
terbiasa berbicara lugas dan tahu cara menegur tanpa harus menaikkan nada suaranya. Dia tidak sedang menunggu untuk diselamatkan, melainkan menunggu seseorang yang sanggup berdiri berdampingan dengannya. Jika Anda berpikir untuk tinggal di sini, warga asing mendapatkan fasilitas bebas visa selama 90 hari tanpa kendala dokumen di awal. Cape Town adalah impian para pekerja digital karena menyajikan perpaduan luar biasa antara alam kebudayaan dan ruang kerja bersama. Biaya hidup berada di kisaran $1.200 per bulan kurang lebih. Fasilitas kesehatan swasta sangat berkualitas dan pilihan minumannya jauh lebih baik. Jika Anda bertanya kepada orang Afrika Selatan tentang rencana akhir pekan mereka, kemungkinan besar itu melibatkan acara memanggang daging atau braai. Wanita di banyak komunitas memimpin persiapan ini bukan hanya memasak, melainkan menentukan suasana hari itu. Mereka membawa daging berbumbu cerita turun-temurun dan tawa hangat yang menyatu dengan asap panggangan. Di luar pondok safari dan foto berfilter di media sosial, Kenya memiliki kisah lain untuk diceritakan. Dari Nairobi hingga Kisumu, wanita Kenya membawa diri mereka dengan penuh rasa bangga. Mereka bergaya, terpelajar dan sangat berhati-hati, bukan berarti dingin, melainkan selalu memperhitungkan keadaan. Dalam masyarakat di mana hubungan seringkali memiliki nilai materi, ketulusan menjadi hal yang mahal. Banyak wanita muda menghadapi pilihan yang sulit, yaitu bertahan hidup dengan kondisi serba kekurangan atau terlibat dalam budaya sponsor lokal. Pria yang lebih tua dan seringkali warga asing menawarkan uang atau gaya hidup sebagai imbalan atas perhatian atau hubungan yang lebih jauh. Tidak semua wanita berpartisipasi, namun hampir semuanya berada di bawah bayang kenyataan tersebut. Jadi jika Anda berpikir tentang hubungan asmara di sini, pahamilah bahwa kepercayaan adalah hal yang paling berharga. Salah satu tradisi Kenya yang cukup rumit adalah negosiasi mas kawin suku Kikuyu. Ini bukan sekadar pertukaran hewan ternak atau uang, melainkan urusan seluruh keluarga besar. Nilai seorang pengantin wanita tidak diukur dengan angka, melainkan dari garis keturunan, rasa hormat, dan janji masa depan. Banyak pria datang ke Kenya mengharapkan cinta, keindahan, dan keterbukaan, namun menemukan suasana kencan yang cukup tertutup, terkadang bernuansa transaksi dan seringkali sulit ditebak. Mengapa demikian? Karena banyak wanita Kenya telah belajar bahwa kasih sayang tidak selalu aman. Ketertarikan yang tulus bisa tampak seperti manipulasi, dan romansa yang dimulai dengan kemurahan hati bisa berakhir dengan pengkhianatan. Oleh karena itu, mereka melindungi diri mereka dengan kehati-hatian pertanyaan dan berbagai syarat. Jika kebahagiaan memiliki suara itu, mungkin adalah tawa seorang wanita Uganda. Uganda sering digambarkan sebagai permata Afrika, dengan perbukitan hijau, tanah merah, dan danau yang jernih bagaikan cermin. Namun, jika Anda menggali sedikit di balik keindahan itu, Anda akan menemukan salah satu perekonomian termiskin di benua tersebut. Namun wanita Uganda tetapi terpancar keindahannya. Mereka fasih berbicara dalam 3 hingga 4 bahasa, dan tetap tersenyum, meskipun hidup memberi mereka sedikit alasan untuk tersenyum. Mereka mengayomi, berkuang, dan menopang rumah tangga mereka secara nyata. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul istilah baru bagi mereka yang mencari pria asing sebagai sarana untuk memperbaiki hidup. Ada hal unik yang tidak akan Anda temukan di aplikasi kencan biasa. Dalam tradisi kerajaan Buganda, para wanita biasa menyanyikan puisi pujian dalam bahasa Luganda, sebuah ritual halus dan penuh kehangatan untuk menghormati orang yang mereka pilih. Saat ini Anda mungkin masih mendengar gemanya di festival budaya atau dari wanita tua di pedesaan. Wanita Uganda adalah sosok yang suka memberi. Mereka akan menawarkan tempat duduk, makanan, dan waktu mereka untuk Anda. Mereka bahkan rela berjalan melintasi kota hanya untuk melihat Anda tersenyum. Jadi sebelum Anda jatuh cinta pada binar matanya, tanyakan pada diri Anda sendiri, mampukah Anda memberikan kembali apa yang telah Anda terima? Bukan sekadar hadiah, melainkan usaha, kepercayaan, dan kejujuran. Dia sudah bangun sebelum matahari terbit dengan kaki telanjang menyapu tanah yang basah oleh embun sembari membawa keranjang jagung di atas kepalanya dan beban generasi di pundaknya. Inilah Tanzania, tempat hampir 2/3 petani adalah wanita. Wanita Tanzania sangat tenang teratur dalam melangkah serta bersikap santun. Mereka memasak, menanam, merawat anak, mengurus rumah, dan masih sempat bernyanyi di sela-sela kesibukan mereka. Mereka mudah tersenyum, namun lambat untuk percaya dan sangat menghargai rasa hormat. Disku, Maasai dan Cahaga tertentu para wanita menghias rumah mereka dengan kerajinan manik rumit yang diwariskan secara turun-temurun. Pola manik dapat mewakili harapan seorang wanita untuk pernikahan, sedangkan dinding rumah yang dilukis menandakan jumlah hewan ternak yang diterima keluarganya sebagai mas kawin. Ini adalah wujud keintiman yang tertulis dalam warna dan tanah liat. Dia mungkin adalah sosok sempurna yang Anda impikan, anggun, mengayomi, dan tangguh. Namun dunianya tidak dilengkapi dengan fasilitas modern.
Jadi sebelum Anda bermimpi untuk membawanya pergi, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda bersedia keluar dari zona nyaman Anda demi dunianya? Apakah Anda mau membantu mengambil air atau mempelajari bahasanya? Wanita Tanzania tidak akan memohon agar Anda bertahan. Namun, jika Anda berhasil memenangkan hati mereka, mereka akan mencintai Anda dengan sepenuh jiwa. Rwanda dikenal sebagai salah satu negara tersafe, terbersih, dan paling teratur di Afrika. Wanita mengisi lebih dari separuh kursi parlemen. Rwanda memimpin dunia usaha pendidikan hingga proses rekonsiliasi. Wanita Rwanda cenderung tenang secara emosional, sangat menjaga privasi dan memiliki standar hidup yang tinggi. Mereka mengharapkan kejujuran, keteraturan, dan ketetapan hati. Ini adalah negara yang bangkit kembali dari masa kelam dengan memilih keteraturan daripada kekacauan serta pemulihan daripada dendam. Wanitanya membawa energi yang sama. Tempat ini cocok bagi mereka yang mencari kedamaian dan hubungan yang tumbuh secara perlahan namun mendalam. Jika Anda menghadiri pernikahan tradisional atau perayaan nasional, Anda akan melihat para wanita mengenakan imishanana, yaitu gaun panjang anggun yang tampak melayang saat mereka berjalan. Wanita Rwanda tidak hanya menginginkan cinta, melainkan konsistensi dan kedalaman hubungan. Mereka menginginkan pasangan yang hadir setiap hari, bukan sekadar mengumbar janji. Karena di Rwanda, romansa tidak tumbuh secara instan, melainkan terhampar secara perlahan dan pasti bagaikan kabut pagi yang memeluk perbukitan. Sebagai penutup, 10 negara telah kita bahas di benua yang penuh dengan keberagaman ini. Keindahan yang terbungkus dalam tantangan hidup serta kekuatan yang dibentuk oleh perjuangan. Ini bukan sekadar tujuan romantis, melainkan kisah hidup manusia yang nyata. Mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka dan keluarga mereka. Apakah Anda siap memberikan cinta yang pantas mereka dapatkan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi pada saluran kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.